Saya Muhammad Fatur Rozikin, NPM 040, akan menjelaskan karya ilmiah makalah saya yang berjudul Pengaruh Organisasi Kemahasiswaan terhadap Proses Belajar Mahasiswa Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Pada makalah ini terdapat 4 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang kedua yaitu bab kajian teori, yang ketiga yaitu bab pembahasan, dan yang keempat yaitu bab penutup. Menginjak bab yang pertama, bab pertama yaitu bab pendahuluan. Ada 4 subbab, mohon maaf. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga manfaat, dan yang keempat tujuan. Latar belakang dibuatnya makalah ini yaitu perguruan tinggi menjadi tingkat pendidikan teratas dalam satuan pendidikan di mana proses belajar mengajar berbeda dari masa sekolah, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2000. Hakikat pendidikan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur yang menyelenggarakan pembelajaran tidak berbeda dengan universitas lain, dengan pendidikan berkarakter bela negara yang mampu mencetak mahasiswa yang inovatif, kreatif, dan sukses di segala bidang. Berbagai organisasi dan unit kegiatan turut berkembang sebagai wadah untuk menimba ilmu di luar kegiatan belajar. Pada dasarnya, organisasi merupakan suatu kegiatan terstruktur yang memiliki tujuan bersama untuk maju dan berkembang sesuai dengan bidang yang ditentukan. Di dalam organisasi terdapat sekumpulan orang yang bergerak satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Subbab yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah pertama, pengaruh organisasi kemahasiswaan terhadap proses belajar mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, manfaat organisasi kemahasiswaan terhadap proses belajar mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya yaitu subbab yang ketiga, manfaat. Penelitian ini bermanfaat untuk membuka pengetahuan dan pemikiran baru terhadap mahasiswa akuntansi yang aktif belajar dan berorganisasi, sekaligus mendorong mahasiswa untuk lebih bisa membagi antara aktivitas di organisasi dan kuliah sehingga tidak mengganggu konsentrasi belajar. Dengan ini akan membuka cakrawala baru untuk bisa mengembangkan intelektual yang lebih baik dalam hal berorganisasi maupun pembelajaran. Subbab yang keempat yaitu tujuan. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh organisasi kemahasiswaan terhadap proses belajar mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, mengetahui manfaat organisasi kemahasiswaan terhadap proses belajar mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya yaitu bab yang kedua, kajian teori. Di kajian teori ini terdapat 2, yaitu organisasi dan proses belajar. Yang pertama yaitu organisasi. Organisasi merupakan wadah berkumpulnya berbagai individu untuk mengembangkan kemampuan bersosial dalam suatu bidang tertentu demi terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Kajian teori kedua yaitu proses belajar. Secara sederhana, belajar merupakan proses berlatih secara terus-menerus untuk mendapatkan pengetahuan luas dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti diungkapkan oleh belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan atau reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran atau punishment dan pujian atau reward dari guru atas hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu bab pembahasan. Pada bab pembahasan ini ada 4 subbab. Yang pertama metode penelitian, yang kedua data, yang ketiga analisis data, dan yang keempat yaitu pembahasan. Di sini saya hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Yang pertama yaitu metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam pengambilan data sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Seryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus yang berarti meneliti kasus atau fenomena dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan mendalam untuk mempelajari keadaan dan interaksi yang terjadi. Yang kedua yaitu data. Data dalam penelitian ini yaitu sebanyak 81 mahasiswa program studi akuntansi yang aktif dalam perkuliahan. Pada penelitian ini, objeknya yaitu mahasiswa program studi akuntansi seperti yang saya sebutkan tadi di Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Rukut Madya nomor 1, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Yang ketiga yaitu analisis data. Penelitian ini menggunakan populasi terbatas. Dan dalam penelitian ini, peneliti memutuskan pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random sampling. Dengan demikian, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi tersebut. Proses pengambilan data penelitian melalui kuesioner angket Google Formulir yang disebar secara online. Pada kuesioner angket tersebut, peneliti melampirkan sejumlah pertanyaan menyangkut kedua variabel tersebut. Pertanyaan yang dilampirkan terdapat dua macam, yaitu pertanyaan dengan jawaban esai dan pertanyaan dengan jawaban pilihan. Dari angket tersebut, peneliti mendapatkan hasil dari responden secara urut, sebagaimana yang akan saya lampirkan pada slide berikutnya. Pembahasan. Terdapat pengaruh yang cukup besar antara organisasi kemahasiswaan terhadap proses belajar mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Nah, inilah bentuk dari hasil dari angket kuesioner yang setelah saya sebarkan. Saya hanya mengambil yang bagian jawaban dengan pertanyaan dengan jawaban pilihan, mohon maaf, dan hasilnya dalam bentuk tabel seperti ini. Tabel yang pertama, dapat diketahui bahwa dari kuesioner yang disebar, responden terbanyak dimiliki oleh mahasiswa semester 2 dengan persentase sebesar 88,9% dan responden sebanyak 72 mahasiswa dengan total responden 81 mahasiswa. Pada tabel yang kedua, dapat diketahui bahwa mahasiswa paling banyak mengikuti organisasi internal kampus daripada organisasi eksternal kampus. Tabel yang atas yaitu organisasi internal kampus dan tabel yang bawah yaitu organisasi eksternal kampus. Pada tabel yang ketiga, yaitu menunjukkan seberapa sering mahasiswa absen perkuliahan karena keperluan organisasi. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa tidak pernah absen kelas saat ada organisasi. Bahkan tidak sedikit mahasiswa mengatakan dalam komentar kalau mereka lebih mementingkan perkuliahan karena hal itu merupakan tugas utama mereka. Jadi selain ada pertanyaan pilihan, ada juga pertanyaan yang jawabannya melalui komentar. Selanjutnya yaitu tabel yang keempat. Pada tabel ini menunjukkan seberapa lama seorang mahasiswa belajar setiap harinya. Data tersebut menunjukkan paling banyak mahasiswa belajar kurang dari 2 jam setiap harinya.
Begitu pula banyak mahasiswa yang berkomentar kalau mereka lebih banyak memiliki waktu berorganisasi daripada belajar, tetapi tidak dipungkiri juga tugas-tugas kuliah tetap mereka kerjakan sepulang dari organisasi. Jadi mereka tidak meninggalkan tugas kuliah secara begitu saja, melainkan mereka mengerjakannya sepulang dari organisasi. Seperti itu. Jadi untuk pembahasannya, hasil analisa menunjukkan bahwa alasan mahasiswa mengikuti organisasi sebagian besar ingin mengisi waktu luang setelah selesai kuliah dan ingin memperoleh banyak ilmu yang belum bisa didapat ketika di dalam kelas. Dalam berorganisasi, banyak mahasiswa yang merasakan banyak manfaat setelah bergabung dalam suatu organisasi, baik internal maupun eksternal, daripada sebelum bergabung dengan organisasi. Mereka yang ikut organisasi pun juga memiliki kemampuan dalam mengatur waktu dengan baik agar proses belajar dalam perkuliahan tidak terganggu karena organisasi. Dan juga hasil analisa menunjukkan bahwa alasan mahasiswa mengikuti organisasi itu karena mengisi waktu luang, dan juga mereka memiliki manfaat banyak kemampuan di luar akademik yang mampu memberikan nilai lebih bagi mereka saat berada di dalam kelas. Selain itu, mereka lebih bisa berkomunikasi dengan baik, tampil percaya diri ketika presentasi, mampu berkoordinasi dengan suatu kelompok, dan mampu mengamalkan ilmu yang mereka dapat ketika berorganisasi. Karena ilmu sosial itu belum cukup didapat di dalam kelas menurut mereka. Jadi proses belajar juga selalu diutamakan dalam perkuliahan, walaupun sebenarnya mereka lebih memiliki waktu dalam berorganisasi, tapi mereka juga lebih mengutamakan kuliah terlebih dahulu, dilanjutkan dengan berorganisasi, sehingga adaptasi dalam proses belajar yang mereka lakukan tidak cukup susah. Lanjut ke bab selanjutnya. Bab ini adalah bab terakhir, yaitu bab penutup. Dalam bab ini terdapat dua subbab, simpulan dan saran. Simpulan dari hasil penelitian ini, organisasi kemahasiswaan sangat mempengaruhi proses belajar dalam perkuliahan. Tidak sedikit mahasiswa yang bergabung dalam organisasi karena ingin mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Dalam organisasi, semua bisa diperoleh dengan belajar dan berproses, sehingga ilmu yang didapat tidak dengan cuma-cuma. Mereka yang ikut organisasi memiliki kemampuan dalam mengatur waktu dengan baik, agar proses belajar dalam perkuliahan tidak terganggu karena organisasi. Organisasi kemahasiswaan memberikan wadah kepada mahasiswa untuk belajar dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan organisasi tersebut. Dari proses tersebut, organisasi memberikan manfaat secara tidak langsung bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi, memperoleh banyak ilmu yang tidak dapat diterima ketika di kelas. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa organisasi sangat berpengaruh besar terhadap proses belajar mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya yaitu saran dari penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, memberikan saran agar seharusnya dalam pengembangan penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian yang lebih baik dengan objek penelitian yang lebih banyak dan cakupan yang lebih luas. Dengan itu, peneliti dapat memberikan penjelasan secara rinci dan terarah terhadap penelitian yang dilakukan. Ada juga saran dari peneliti menyangkut pembahasan penelitian ini. Organisasi memberikan banyak manfaat dan pengaruh baik dalam proses belajar. Dengan diketahuinya itu, selagi masih ada waktu, marilah kita mengembangkan diri menggunakan kesempatan tersebut dengan ikut bergabung dalam organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, agar menambah banyak pengalaman dan ilmu yang tidak dapat selama kita berada di kelas. Seperti itu. Sekian dan terima kasih dari hasil penjelasan saya. Semoga maka ini dapat diterima dengan baik dan penjelasan saya dapat diterima dengan baik.
Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.